Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas tentang dasar teori genetika. Nah, di dalamnya nanti akan membahas istilah-istilah yang ada hubungannya dengan pewarisan sifat. Dan ini harus wajib ketahui dulu sebelum belajar tentang pewarisan sifat. Baik, kita mulai. Saya kenalkan dulu apa yang dimaksud dengan diagram Punnett. Diagram Punnett itu adalah sebuah diagram dari regional Punnett yang digunakan untuk para ahli biologi untuk menentukan kemungkinan dari suatu persilangan yang mempunyai genotip khusus, dibuat dengan membandingkan kemungkinan kombinasi alel-alel dari tetuanya. Nah, di sini apa yang dimaksud genotip, alel akan kita bahas di video ini. Nah, saya tunjukkan dulu bentuk diagram Punnett. Ini yang namanya diagram Punnett. Ini dalam satu generasi. Di diagram Punnett ada istilah P, huruf, gamet, F1, H besar, H kecil, dan sebagainya. Itu apa maksudnya? Ini akan kita bahas tuntas di istilah ya, atau di video tentang dasar teori genetika. Saya tunjukkan lagi diagram Punnett lagi ini. Ini diagram Punnett dua generasi. Maaf. Ya, diagram Punnett dua generasi yang ini. Ini adalah ini adalah generasi pertama, ini generasi kedua. Di diagram Punnett ditemukan ada istilah P, fenotip, gamet, ada kotak, itu semuanya saya jelaskan ya. Ini pertama adalah P. P itu parental, singkatan dari parental, itu induk, tetua, orang tuanya. Fenotip adalah sifat makhluk hidup yang tampak sehingga bisa diamati oleh alat indera, bisa dalam bentuk dilihat, misalkan kulit hitam, kulit putih, hidung mancung. Kalau buah ukuran besar, ukuran kecil, gitu-gitu ya. Sedangkan rasa itu cenderung pada buah, rasa manis, tawar, asam, dan sebagainya. Raba itu misalkan kulit buah jeruk, ada yang kasar, ada yang halus, begitu ya. Nah, sekarang genotip, keadaan genetik suatu individu yang terdapat di lokus kromosom atau gen pembawa sifat. Ini di dalam sel-sel tubuh, jadi di dalam inti sel, jadi tidak kelihatan, maka disimbolkan dengan huruf. Genotip hubungannya dengan fenotip adalah genotip itu faktor yang menyebabkan fenotip itu eksis, tampak. Ambil suatu contoh, kulit hitam itu fenotip. Nah, nanti genotipnya diberi huruf, misalkan H besar, atau H kecil. Misalkan kalau ada orang kulitnya hitam tapi menyimpan warna putih, nah putihnya berarti H kecil karena tidak ditampakkan. Itu semua nanti pada latihan soal akan lebih jelas lagi. Nah, saya jelaskan lagi ini lebih mendetail tentang gen ya. Kalian tentunya masih ingat bahwa di dalam tubuh kita itu kan tersusun atas sel-sel tubuh ya. Di kelas 7 sudah dipelajari. Ambil ini contoh organ kulit, itu tersusun atas jaringan-jaringan kulit. Jaringan kulit itu kan kumpulan sel-sel kulit. Di dalam sel kulit itu ada namanya inti sel. Jadi saya tekankan di sini bahwa semua sel-sel tubuh ada inti sel di dalamnya. Nah, di dalam inti sel itu ada namanya kromosom. Ini kalau selnya sudah saat mengalami pembelahan, kromosomnya kelihatan. Tapi kalau tidak mengalami pembelahan, itu hanya bentuk benang-benang. Nah, sekarang kita bahas kromosom. Ya, kromosom itu di dalamnya ada namanya gen. Nah, ini ya, ini adalah kromosom. Ini disebut kromosom homolog karena ada dua kromosom ya. Kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Kromosom yang berpasangan atau sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama. Itu dari mana? Satu set dari ayah,
satu set dari ibu. Mengapa dikatakan satu set? Karena di dalamnya ada namanya gen-gen. Ya, jadi ada perangkatnya lagi di dalamnya. Nah, pembawa sifat itu ada di dalam kromosom berupa gen. Nah, maksudnya pembawa sifat apa? Sifat dari induk, dari orang tua yang nantinya akan diturunkan ke anak. Nah, gen itu sifat dari orang tua, sifat yang akan diturunkan dari orang tua ke anak itu ada di dalam kromosom. Dalam bentuk apa pembawa sifat itu? Gen. Jadi saya besarkan ini satu kromosom ini ya, ini saya besarkan di sini, itu tanpa adanya lokus. Apa itu lokus? Lokus itu kayak loker, lokasi, tempat di mana di dalamnya ada gen. Gen itu berupa kumpulan DNA, dan nama gen dalam genetika, dalam persilangan disimbolkan dengan huruf. Ini saya jelaskan lagi. Ini adalah kromosom homolog ya, ini saya perbesar, ini kromosom homolog. Di setiap kromosom homolog itu ada lokus yang bersesuaian. Ini yang warna hitam ini ya, lokus yang bersesuaian. Ini adalah lokus yang bersesuaian, di mana lokusnya di dalam lokus ada gen. Nah, bersesuaian ini maksudnya artinya apa? Letak lokus kiri dan kanan sama isi gennya. Ini isi gennya sama ya. Ini kiri dan kanan isi gennya sama. Kalau untuk warna ya warna. Misalkan kalau untuk gen bentuk hidung ya bentuk hidung, begitu dan seterusnya. Rasa ya rasa, itu ya. Itu maksudnya bersesuaian. Lokus ini. Kalau ini di dalamnya ya, ini bersesuaian. Nah, letak lokus yang bersesuaian itu disebut alel. Ya, ini alel ini alel ya, alel. Nah, ambil suatu contoh, misalkan contoh gen di kromosom warna kulit ini ya, ini misalkan gen warna kulit. Nah, diumpamakan perangkat kromosom yang sebelah kiri dari ibu, yang sebelah kanan dari ayah. Nah, misalkan ya, ibu dan ayah ini kawin ya, maka setelah kawin ya, ibu berkulit putih, misalkan ibu berkulit putih kawin dengan ayah berkulit hitam. Setelah itu lahirlah anak berkulit hitam. Ini menunjukkan bahwa gen warna kulit ayah dominan terhadap gen ibu, terhadap gen putih. Jadi gen ibu resesif karena tidak dimunculkan di anak. Jadi kalau dibuat huruf gennya, untuk ayah itu H besar, untuk ibu H kecil. Karena setelah melahirkan anaknya hitam, berarti gen ayah dominan, diberi huruf besar, H besar, sedangkan ibu karena gen putihnya tidak dimunculkan di anak, ditulis H kecil. Nah, untuk terbentuknya anak itu kan yang berperan sel gamet, sel kelamin. Maka sel gamet tidak berpasangan, hanya satu, H kecil untuk ibu, sedangkan ayah adalah H besar. Jadi kalau gamet kromosomnya tidak berpasangan, makanya gennya juga tidak berpasangan, ditulis satu. Jadi terjadi pemisahan alel. Nah, lahirnya anak berkulit hitam. Nah, itu ya, joget-joget berkulit hitam. Ini genotipnya bagaimana? H besar, H kecil. Ngerti ya tentang dasar dari teori genetika. Itu. Nah, saya tekankan di sini alel. Jadi dari penjelasan di atas, alel itu adalah gen ini berarti tidak bisa berdiri sendiri. Kalau di dalam kromosom sel tubuh ya, di dalam kromosom sel tubuh gen tidak berdiri sendiri tapi punya pasangan.
Pasangan itu karena dari ayah dan dari ibu. Ini kromosom sel tubuh, entah itu rambut, otot dan sebagainya, otot kulit, otot mata dan sebagainya ya. Nah, pasangan gen disebut alel. Jadi di dalam kromosom homolog itu kan letak kromosom bersesuaian disebut alel. Maka sedangkan di lokus, ya, saya ulang, di dalam kromosom homolog letak lokus bersesuaian dan disebut alel. Sedangkan lokus itu berisi gen, maka alel bisa dikatakan juga pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Nah, ini gambarnya. Jadi alel adalah salah satu anggota dari gen yang saling berhubungan. Contoh gen dengan pasangan alelnya ya, ini contoh M besar M besar dengan N kecil, B besar dengan B kecil, A kecil dengan A kecil dan sebagainya. Ini alelnya, alel ya. Ini pasangan gen. Oke. Nah, sekarang macam genotip. Ada homozigot dominan, artinya apa? Pasangan alel sama, bersifat menang. Jadi hurufnya besar, ditulis huruf besar kalau menang, dominan. Nah, contoh tadi ayah kan dominan, H besar. Sekarang homozigot resesif. Ini genotip dari induk yang tidak dimunculkan di anak. Ambil suatu contoh, ibu berkulit putih tetapi tidak dimunculkan anak, ya H kecil mengikuti dominan hurufnya. Tergantung dari dominan menggunakan huruf apa. Bebas, tidak harus H, boleh menggunakan huruf lain. Heterosigotik itu adalah genotip yang tersusun dari sifat dominan dan resesif, H besar dan H kecil. Pasangan alel yang tidak sama, ini bersifat karier. Contoh tadi anak berkulit hitam ya, dari sepasang ayah hitam, ibu putih. Berarti anak itu karier, hitamnya itu, blegernya hitam tapi menyimpan gen putih, genotipnya H besar H kecil ya. Nah, sekarang contoh hubungan antara genotip dengan fenotip. Ambil suatu contoh, simbol B besar berarti genotipnya dominan homozigot. Contoh fenotipnya misalkan besar ya, boleh dengan tinggi, boleh yang lain. Ini contoh besar. Nah, B kecilnya berarti resesif homozigot, misalkan kecil. Biasanya itu lawan dari fenotip dari yang dominan. Heterozigot, B besar B kecil. Nah, ini fenotipnya besar tapi menyimpan menyimpan gen kecil. Itu contoh. Sekarang yang dihibrid, persilangan dua sifat beda, B besar, M besar, itu dominan homozigot. Fenotipnya misalkan besar manis, boleh yang lain. B kecil, M kecil. Nah, kalau fenotipnya besar manis berarti fenotipnya B kecil, M kecil manis. Nah, B besar, M kecil heterozigot. Itu contoh ya. Contoh besar manis tapi menyimpan kecil asam. Nah, itu contoh dari apa? Hubungan fenotip dan genotip. Nah, sekarang macam persilangan. Persilangan itu sendiri adalah perkawinan antara individu yang berbeda secara genetik untuk menghasilkan gabungan sifat dari tetua atau dari induk. Atau hibridisasi itu rekombinasi gen-gen pada keturunannya. Ada monohibrid, persilangan satu sifat beda, ada monohibrid intermediate, ada dihibrid, persilangan dua sifat beda. Itu tentang istilah-istilah yang ditemukan di persilangan. Nah, kalian tentunya sudah paham. Sekarang saya minta tolong klik ya, subscribe dan like. Terima kasih. Klik subscribe dan like gratis. Terima kasih atas
apa partisipasi dari kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.